Lihat deh. Kakak sekalian ngapain sih di sini? Lama banget dah, betah ya kalian. Enggak, ini tadi kan aku lagi nge-scroll Instagram. Terus aku nemu ini berita viral sampai 34.000 orang yang nge-like tentang perempuan yang disekap sama pacarnya selama 3 tahun. Kalian tahu nggak berita ini? Wih, berita apa tuh? Ini lihat deh. Tapi sih katanya ya, ada yang bilang korban sama pelaku ini sempat pindah-pindah kos-kosan selama 3 tahun itu, jadi nggak menetap aja. Tapi kok banyak komenan netizen ya? Katanya salah ceweknya. Oh, yang di Instagram itu ya? Iya. Kamu tahu Nah, nggak, Dok? kalian mau tahu kan perspektifnya? Ayo, mari kita bedah dari perspektif sosiologi. Ayo, yuk. Nah, gini Amel, Lutfi, kalau misalnya di dalam buku ini tuh, ini bisa relate dengan teori Bourdieu, yaitu beliau merumuskan bahwa praktik sosial itu ada rumusnya itu habitus dikali dengan modal ditambah dengan file atau arena. Terus? Nah, habitus itu sendiri bisa diartikan sebagai suatu norma yang tertanam di dalam benak masyarakat, dan itu sifatnya turun temurun. Kebiasaan gak sih? Iya, bisa dibilang kebiasaan. Sedangkan kalau modal sendiri, menurut Bourdieu itu ada 4 modal: modal sosial, modal ekonomi, modal kebudayaan, dan modal tradisional. Nah, untuk kasus ini sendiri itu tuh bisa dibilang dari modal budaya, di mana budaya ini melegitimasikan patriarki, sehingga yang dianggap bersalah itu hanya perempuan, sedangkan laki-laki itu tidak mendapatkan stereotip sama sekali. Oh, yang sesuai sama komenan netizen itu ya? Nah, bener itu Amel. Terus selain itu juga di modal karismatik atau modal tradisional itu dijelasin kalau misalnya itu juga dilambangin dengan apa namanya keunggulan maskulinitas, di mana orang-orang zaman dulu itu nilainya jika mendapatkan anak laki-laki itu sebuah rezeki, di mana bisa kerja produktif terus juga menghasilkan uang, sedangkan jika menghasilkan anak perempuan itu dianggapnya sebagai aib karena rawan diculik dan dijadikan budak di zaman dahulu, dan itu mengakar sampai sekarang. Lalu ditambah dengan file ataupun arena, di mana media sosial sekarang itu diasosiasikan sebagai wadah yang tidak terikat ruang dan waktu, sehingga pemikiran-pemikiran para netizen ini itu bisa dengan bebas berkomentar di sosial media tanpa memandang etika ataupun norma yang terjadi, dan tidak mempedulikan kondisi psikologis korban. Oh, jadi segampang itu ya jadinya mereka berkomentar negatif seperti itu, jadi melegitimasi korbannya. Betul. Iya, sedangkan korbannya dia sampai cacat fisik juga, terus mental juga. Kamu dengar kan videonya yang beredar itu? Iya, udah gitu banyak juga yang menyebarkannya di media-media sosial kayak Facebook ataupun Instagram. Nah, itu tuh menjadi suatu indikator bahwa masyarakat kita itu belum sepenuhnya memiliki wawasan digital yang luas, baik itu secara literasi, pengetahuan ataupun etika. Selain itu, faktor agama juga menjadi pengaruh, karena di dalam agama itu ditanamkan modal-modal ataupun norma-norma yang melegitimasikan bahwa laki-laki itu sebuah pemimpin, dan pemimpin identik dengan tidak pernah salah. Iya, itu sampai sekarang gak sih?
kayak pandangan kalau laki-laki itu tuh emang punya power itu, mereka nggak ngerjain pekerjaan rumah tangga itu dikhususin untuk perempuan. Betul Amel. Nah, relevansinya itu nanti bakal terjadi ketika kita membahas tentang sosiologi kontemporer, misalnya kayak di ekonomi ataupun sosiologi keluarga ataupun sosiologi media, di mana perempuan ini menjadi kelompok yang bukan kelompok minoritas, kelompok yang rentan terhadap diskriminasi dan komentar-komentar jahat. Iya, bener banget tuh. Nah terus kelanjutannya gimana ya kasus itu? Nah, untuk kasusnya sendiri itu sudah ditangani oleh pihak berwajib. Namun sebagai seorang sosiolog, kita harus memandang bahwa perempuan itu masih mewarisi sifat kerentanan yang terjadi di zaman dahulu di era kerajaan. Dan sebagai sosiolog juga kita harus menyadari bahwa sebagai masyarakat itu kita juga memiliki indikator sosial di mana kita bisa menjadi alarm seperti menegur, memperingatkan, ataupun minimal mencari jika 3 hari seseorang itu tidak keluar ataupun tidak menemui kita. Iya. Tadi kan Davu udah ngejelasin soal teori Pierre Bourdieu dari kasus kali ini kan. Kamu sebagai mahasiswa sosiologi, harapan ke depannya bagaimana, Mel? Harapan aku sebagai mahasiswa sosiologi yang benar-benar belajar tentang ilmu sosial ya, itu tuh penegakan hukum di Indonesia tuh harus semakin ditegakkan, karena kita sebagai perempuan juga ngerasain kan kekerasan fisik juga, terus kekerasan mental. Coba dia hidup dengan tekanan dari media sosial juga, terus dari lingkungan sekitarnya juga. Iya, semoga korban selanjutnya tidak ada ya. Iya. Nah, oleh sebab itu kita sebagai masyarakat digital harus Bijak bermedia sosial. Namun aku akan tetap di sini.